Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya listrik bisa ngalir ratusan kilometer jauhnya cuma buat nyalain lampu di kamar atau nge-charge HP kita? Nah, hari ini kita bakal telusuri perjalanan listrik yang luar biasa dan iya nggak kelihatan ini. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaannya simple aja. Gimana caranya listrik bisa menempuh perjalanan sejauh itu cuma untuk menyalakan perangkat yang mungkin lagi Anda pegang sekarang? Jawabannya, ternyata jauh lebih cerdas dari yang kita bayangin. Kalau dilihat sekilas, alurnya ya sederhana aja. Listrik dibuat di pembangkit listrik, terus dikirim ke kota-kota, dan dari sana disalurin deh ke tiap rumah. Tujuannya jelas, mindahin energi dari tempat dibuat ke tempat kita butuh. Eits, tunggu dulu. Ternyata perjalanannya nggak semudah itu. Ada satu masalah besar dari ilmu fisika yang harus dipecahkan. Sebuah rintangan yang kalau nggak diatasi bisa bikin seluruh sistem ini jadi sia-sia. Nah, rintangan ini namanya rugi daya. Anggap aja ini musuh dalam cerita kita. Jadi, waktu listrik ngalir lewat kabel, sebagian energinya itu hilang, berubah jadi panas. Makin panjang kabelnya, ya makin banyak energi yang kebuang di jalan. Nah, ini bagian yang paling keren. Coba dia lihat rumus yang di bawah itu. Rugi daya sama dengan I kuadrat kali R. I itu simbol buat arus listrik. Karena nilainya di pangkat 2, efeknya itu jadi gede banget. Jadi jelas kan, arus yang ketinggian inilah biang keroknya. Oke, jadi pertanyaannya gimana caranya kita ngecilin si I atau arus ini? Sekarang kita lihat rumus yang di atas. Daya atau P sama dengan tegangan V dikali arus I. Kalau daya yang mau dikirim itu harus tetap, satu-satunya cara buat nekan arusnya ya dengan naikin tegangan setinggi-tingginya. Solusi fisika yang cerdas banget kan? Dan solusi jenius inilah yang jadi dasar dari apa yang saya sebut jalan tol tegangan super tinggi. Menara-menara transmisi raksasa yang sering kita lihat itu, nah, itulah tulang punggung dari jalan tol listrik ini. Mereka bawa listrik menempuh jarak yang jauh banget. Dengan naikin tegangan, arusnya jadi super kecil, jadi energi yang hilang di tengah jalan juga jadi minimal. Emang setinggi apa sih tegangannya? Bisa sampai 500.000 volt. Angka segede ini bukan buat gaya-gayaan, tapi ini adalah kunci supaya listrik bisa dikirim ke seluruh negeri dengan efisien. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi ini. Anggap aja tegangan itu kayak tekanan air. Kalau mau ngedorong air dari satu ujung negara ke ujung lain, tekanannya harus kuat banget kan? Nah, buat listrik, tekanan itu ya tegangan. Oke, jadi listriknya udah berhasil nyebrang negara dengan efisien. Tapi, jelas kita nggak bisa langsung colokin HP ke 500.000 volt kan? Bisa meledak. Nah, makanya kita masuk ke tahap berikutnya, menyalurkan daya ke Anda. Kotak-kotak yang sering kita lihat nempel di tiang listrik sekitar rumah kita, itu namanya trafo. Fungsinya persis kayak pintu keluar tol. Dia yang ngambil listrik bertegangan super tinggi tadi, terus nurunin tegangannya secara drastis ke tingkat yang aman buat kita. Nah, di sini perbandingannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada jalan tol listrik yang tegangannya sampai 500.000 volt. Di sisi lain, ada jalan lokal di rumah kita yang tegangannya cuma 220 volt. Transformasi inilah yang bikin listrik nggak cuma berguna, tapi juga aman buat kita pakai sehari-hari. Jadi, intinya, seluruh sistem yang luar biasa ini dibangun di atas 3 pilar utama. Efisien, aman, dan andal. Dibilang efisien karena transmisi tegangan tinggi bikin energi nggak banyak kebuang. Aman karena tegangannya diturunin dulu sebelum masuk ke rumah kita. Dan andal karena seluruh jaringan ini dirancang supaya kita bisa dapat pasokan listrik kapanpun kita butuh. Coba kita rangkum sekali lagi ya perjalanannya biar makin jelas. Mulai dari pembangkitan daya. Terus, tegangannya dinaikin biar efisien buat perjalanan jauh. Listriknya kemudian dikirim lewat jalan tol. Setelah itu, tegangannya diturunin lagi. Dan terakhir, listrik yang aman didistribusikan ke rumah-rumah dan kantor. Pada akhirnya, ini semua adalah sebuah jaringan raksasa yang gak terlihat. Sebuah mahakarya rekayasa yang tugasnya adalah menyeimbangkan antara kekuatan daya yang masif dengan kebutuhan kita akan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem yang kita punya sekarang ini udah melayani kita dengan sangat baik selama puluhan tahun. Tapi seiring kebutuhan energi kita yang terus berubah, pertanyaannya sekarang adalah inovasi apa lagi ya yang kita perlukan untuk membangun jaringan listrik yang akan menyokong masa depan kita?